Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih menunggu detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan yang nanti dilaksanakan pada pukul 10 tepat dari Istana Merdeka. Dan kalau kita melihat bagaimana peringatan HUT RI dan konteks saat ini gitu, kita bicara mengenai ada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Menarik juga kalau tadi sempat dikomentari mengenai kebiasaan Presiden Jokowi yang kemudian menggunakan baju adat Nusantara, dan kalau kita lihat juga para peserta yang ada di Istana Merdeka ini juga mereka menggunakan busana adat gitu ya, masing-masing gitu, tidak lagi hanya sekedar batik atau misalnya ada seragam tertentu gitu ya. Memang tadi karena tadi Pak Asfi mengatakan ini menunjukkan kebinekaan kita. Nah, seberapa pentingnya nih, urgensinya untuk bicara mengenai kebinekaan, keragaman kita ini di konteks yang sekarang ini tahun ini? Ya, menjadi sangat relevan ya, sangat penting karena ketika politik identitas itu semakin mengeras sekarang. Nah, kita perlu mengetengahkan kebinekaan ini ketika orang mengatakan bahwa identitas itu adalah agama, identitas itu adalah suku, dan semacamnya gitu. Nah, kita kembali dulu pada tahun 28 kita sudah bersama-sama menyatakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, dan menjunjung bahasa Indonesia gitu. Nah, kita tegaskan lagi sikap itu gitu, bahwa kita tidak mau agama itu menjadi sekat yang memisahkan antara kita dengan tetangga kita misalnya. Artinya juga kesukuan gitu ya, antar suku, bagaimana keberagaman itu sebenarnya tetap harus dipelihara, bahwa memang berbeda-beda tapi tetap satu gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang dimaknainya harus jelas. Kekuatan kita gitu. Bahkan bukan kemudian karena saya merasa saya suku ini gitu, Anda suku ini, justru yang jadi saling bertengkar gitu, berantem. Ya, apalagi yang berkaitan dengan agama gitu ya. Nah, yang ini yang harus kita waspadai ya tadi, dengan menekankan kebinekaan gitu. Baik, karena kalau dilihat, tapi kan kondisi sosial masyarakat saat ini juga berbeda gitu, dengan mudahnya akses internet, akses informasi dan segala macam, yang hoax bisa berkembang gitu ya. Nah, ini apa yang bisa diwaspadai begitu Pak Asfi? Ya, seakan-akan sekarang ini anggota masyarakat itu punya senjata, dan senjata itu adalah handphone mereka, dan pelurunya itu postingan-postingan itu yang kadang-kadang itu ditembakkan itu secara membabi buta gitu. Nah, kita tentunya akan meminta kepada pihak keamanan untuk memfilter hal ini gitu. Tetapi di samping itu tidak cukup menurut hemat saya, tapi juga penyadaran kepada berbagai pihak gitu, bahwa apa gunanya hal itu dilakukan gitu kan. Lebih baik kita menyampaikan hal-hal yang positif untuk kebaikan bersama gitu. Baik. Artinya kalau dilihat ada perbedaan ketika dulu perjuangan atau penjajahan adalah penjajahnya orang, bangsa asing gitu ya. Penjajah yang sekarang ini siapa nih Pak, kalau dikatakan sebagai kita masih dalam perjuangan gitu? Iya, betul gitu, bahwa zaman dulu musuh itu musuhnya jelas, lebih jelas gitu ya. Tetapi sekarang kita juga bisa mendeteksi apa yang menjadi ancaman bagi kita, ancaman bersama gitu. Ya, misalnya saya katakan tadi soal perang dagang. Kita mewaspadai hal ini gitu. Kita misalnya mengekspor rokok cengkeh ke Amerika gitu. Dan itu dihalangi oleh Amerika, dihambat dengan tarif yang tinggi dan lain-lain. Kita melakukan protes, dan mereka berusaha membujuk Indonesia supaya sehingga kita melakukan kompromi gitu. Nah, sekarang Amerika juga mengancam kita karena apel yang mereka kirim ke Indonesia juga dikenakan tarif yang tinggi gitu. Nah, ini perang dagang ini salah satu contoh yang harus kita waspadai. Ini musuh kita juga, saingan dan musuh yang harus kita hadapi dengan diplomasi, dengan kecanggihan kita dalam menguasai juga hukum-hukum internasional gitu. Baik. Nah, kalau bicara mengenai bargaining position, kita melihat di layar kaca ada mantan Presiden B.J. Habibie yang hadir. Bersyukur karena sehat, karena sebelum-sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Tapi senang sekali ada mantan presiden yang berkumpul. Nah, ini juga menarik ketika
jelang detik-detik proklamasi adalah berkumpulnya kembali para mantan-mantan pemimpin negara kita ini, Pak. Betul gitu. Jadi itu bukan hanya semacam nostalgia Iya. tapi juga dan bukan hanya sekedar formalitas juga. Betul, Nah, ini ada mantan presiden Megawati. Iya, kebersamaan dari para pemimpin kita gitu. Dan siokianya itu dilanjutkan ya menjadi tradisi untuk seterusnya. Oke, jadi silaturahmi yang tetap terjalan karena ya mungkin berbeda-beda kepentingan politik dan partai politik yang berbeda-beda, tapi ketika dalam proklamasi ini kita menjadi satu Indonesia ya. Betul. Iya. Mas Bina, ini adalah para pasukan pengibar bendera pusaka. Ini pasukan juga sudah bersiap-siap untuk jelang detik-detik proklamasi yang nanti akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, ketika tahun 45 juga tanggal 10, ada hal khususkah gitu? Kenapa harus jam 10 pagi? Apa yang menjadi pertimbangan sebenarnya, Pak? Oh, enggak. Enggak ada ya? Enggak ada gitu. Kenapa tanggal 17, kenapa jam 10, jam 10 pagi. Itu tidak ada. Jadi karena memang pagi hari gitu kan, yang mencari momen yang pas begitu ya? Betul gitu, karena kita tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 45 misalnya, ada sebagian dari pemuda itu yang tidak bisa ikut upacara itu tanggal jam 10 itu, dan ketika mereka datang siang hari kepada Bung Karno, mereka ingin minta acara itu diulang, dan Bung Karno menolak gitu. Proklamasi itu hanya satu kali gitu, dan itu yang jam 10 itu, walaupun ya sekali lagi itu kan tidak direkam pada saat itu. Baik, tapi walaupun tidak direkam gitu, tapi tetap disiarkan dan tetap disiarkan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang dan Merauke. Tidak, karena rekaman itu baru tahun 50-an. Rekaman itu baru tahun 50-an dibuat, dan karena Bung Karno diyakinkan bahwa beliau memang tidak mau mengulang proklamasi, tetapi teks itu perlu untuk generasi yang seterusnya, sehingga beliau bersedia direkam. Sedangkan fotonya memang dibuat pada saat itu, dan kita tahu bahwa foto itu dibuat oleh Frans Mendur, dan untuk mengamankan foto itu disembunyikan di dalam tanah gitu, dan baru kemudian dicetak kemudian. Baik, tampaknya kita akan bergabung langsung dengan Istana Merdeka untuk menyaksikan langsung jelang detik-detik proklamasi. Karena sudah hadir Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018. Siap dimulai. Laksanakan. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Perang. Tegak senjata. Perang. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Perang. Tegak senjata. Perang. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, khususnya Sang Proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami, seluruh rakyat Indonesia bergemuruh suara hatinya memanjatkan puji syukur kehadirat Engkau. Karena 73 tahun yang lalu Engkau anugerahkan kepada kami nikmat yang tak ternilai. Atas berkat rahmat Engkau melalui Bapak Proklamator Bung Karno dan Muhammad Hatta, bangsa ini meraih kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, izinkan kami bangsa Indonesia berbangga hati, bangga menjalani fitrah sebagai hamba pemakmur bumi pertiwi, bangga menerima takdir sebagai bangsa yang besar dalam negara Pancasila. Kuatkan bangsa kami dalam menjalani hidup dalam semangat persatuan, kerukunan dan persatuan dan persaudaraan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya yang bersumber dari permusuhan dan perpecahan. Berilah keselamatan dan keamanan kepada seluruh rakyat dan setiap jengkal tanah air pusaka ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyuluh, berilah kami dan pemimpin kami petunjuk, kekuatan, dan pertolongan agar tercapai ikhtiar kami untuk membawa bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang bermartabat dan maju sejajar dengan bangsa maju di dunia. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keteguhan kepada kami dan pemimpin kami dalam merawat kebinekaan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Ya Allah, kami bersyukur proses pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia
telah kian dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan semangat mental baja kepada seluruh kontingen Indonesia pada perhelatan Asian Games tahun 2018 di Palembang dan Jakarta. Mereka yang sedang membawa bendera dan kehormatan bangsa ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, lancarkan perhelatan pesta terbesar di Asia ini. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi penyayang, jika Engkau beri kami, bangsa Indonesia, cobaan, meskipun cobaan itu berat, asal membuat kami semakin kuat. Dan janganlah Engkau beri cobaan walaupun ringan, akan tetapi kami tidak mampu menanggungnya sebagai beban. Ya Allah Tuhan kami, di hari ulang tahun kemerdekaan ini, begitu banyak permohonan bangsa kami yang tidak terucap dan hanya tersimpan di dalam hati. Oleh karena itu, kabulkanlah semua doa dan keinginan baik bangsa kami. Wahai Engkau, Zat yang Maha Mengetahui, baik yang terungkap maupun yang tersembunyi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Amin ya rabbal alamin. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Langkah tegap maju. Jalan. Hadap kiri. Tegak, senjata. Lapor pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan.
Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Tarisa. Ya, pembawa bendera merah putih adalah Tarisa Maharani Dewi yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Tarisa kelahiran 10 Juli 2002 yang merupakan putri dari Bapak Teguh Pujo Rumekso dan Ibu Dewi Susilowati ini bersekolah di SMAT Krida Nusantara Kota Bandung. 3 lainnya dari kelompok 8 yang bertugas mengibarkan bendera adalah Muhammad Iqbal Mahmud sebagai Komandan kelompok 8 yang mewakili Provinsi Gorontalo. Babogi Ika Lawak sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bengkulu dan Sang Putu Hendra Adi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Bali. Hadap kanan. Blok. Dan sementara itu, Kolonel Arhanud Trisugianto Estos menjadi Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pria kelahiran Magetan 28 Januari 1974 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1996 dan saat ini menjabat sebagai Asisten Personil Kasdam Jaya. Sementara pemirsa yang bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka adalah Kapten Laut P. Alfred Edward Manipuruk, pria kelahiran Jakarta 8 Mei 1988, adalah Komandan Pesawat 2 Flight 2 Squadron 400 Wing Udara 1 Pusne Perbal yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2009. Dan yang bertindak sebagai perwira upacara ialah Brigadir Jenderal TNI Herianto Syahputra SIP MSI, lahir di Lok Sumawe 22 Januari 1968. Beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1990 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta. Henti! Gerak! Langkah! Tegap! Maju! Jalan! Henti! Gerak! Luruskan! Lurus! 3 langkah! Ke depan! Jalan!
Undangan dimohon berdiri. Baik, pengerek bendera adalah Sang Putu Hendra Aditya Jyoti, berasal dari Provinsi Bali, kelahiran di Semarapura tanggal 5 Agustus 2002 dan saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Semarapura. Merupakan anak dari Sang Putu Suweta dan Ibu Niketut Sukerti. Sedangkan untuk pembentang adalah Babogi Ikalawang, asal Provinsi Bengkulu, lahir di Bengkulu tanggal 7 Februari 2002 dan saat ini bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Merupakan anak dari Bapak Hendri Edison SH dan Ibu Masidawati. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Tegak senjata! Hadap! Kanan! Hadap! Kiri! Gerak! 3 langkah ke belakang! Jalan! Luruskan! Lurus! Kepala Sang Merah Putih! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Balik kanan! Langkah! Tegak! Maju! Jalan! Balik kanan! Henti! Gerak! Tutup! Barisan! Jalan!
Kaki. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Jalan, cepat. Cepat. Belok. Kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Belok kanan. Kanan. Belok kiri. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Halt. Belok kiri. Kanan. Jalan. Cepat. Jalan. Cepat. Gerak. Berhenti. Gerak. Alas, salah. Gerak. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mundur, kiri, senjata! Up! Hadap, kiri! Up! Dua kali. Belok. Kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Belok.
Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat. Ditembak. Flypast pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat T-50 Golden Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Membentuk Arrowhead Formation diikuti formasi pesawat Sukhoi 27 dan 30. Kemampuan personil dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki, Tentara Nasional Indonesia siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat T-50 Golden Eagle bermarkas di Pangkalan TNI AU Iswahyudi Madiun. Pesawat F-16 Fighting Falcon bermarkas di Pangkalan TNI AU Rusmin Nuryadin Pekanbaru, serta pesawat Sukhoi 2730 bermarkas di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Kami, Elang Muda TNI Angkatan Udara, mengucapkan dirgahayu kerja kita prestasi bangsa. Salam Swabuana Bangsa. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Paduan Suara Nasional dan Orkes Simponi Gita Bahana Nusantara yang didukung oleh 136 putra-putri terbaik, utusan dari 34 provinsi ditambah 400 pelajar dari
SMP Muhammadiyah 28 Bekasi, SMP Negeri 7 Bogor, SMP Negeri 2 Tangerang Selatan, SMP Margi Yuwana Depok, SMP Negeri 77, SMP Santo Paulus, SMP Tarakanita 1, dan SMP Negeri 86 Jakarta. Akan tampil bersama 73 orang musisi muda dari berbagai daerah mempersembahkan lagu-lagu patriotik. Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan konduktor Sabta Kesvara Kusbini, konduktor pendamping Surti Hadi, akan mengawali persembahannya dalam memaknai kemerdekaan melalui lagu Hari Merdeka karya HS Mutahar, Gubahan Singgi Sanjaya dalam bentuk paduan orkestra dengan alat musik etnis bersama paduan suara memberi nuansa keragaman budaya yang tetap menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala karunia yang Engkau berikan kepada seluruh bangsaku. Jadikan kami bangsa yang mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman, sejahtera, dan bermartabat. Persembahan kedua, lagu syukur karya HS Mutahar. Nanti juga syukur. Thank you.
akan mengakhiri persembahannya dengan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menggelorakan semangat perjuangan melalui lagu Maju Tak Gentar karya C. Simanjuntak, aransemen Sabta Kesvara Kusbini. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Hadirin dan tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Persembahan lagu-lagu selesai. Pasukan disiapkan. Presiden Republik Indonesia dimohon menempatkan diri di mimbar upacara. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala meninggalkan tempat upacara. Ya, baik. Pemirsa, upacara Hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia sudah berakhir. Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala akan meninggalkan tempat upacara. Dan Pak Aswi tadi menarik, ada sejarah ternyata ketika pasukan pengibar bendera pusaka ini berdiri begitu ya. Ada siapa yang untuk mempelopori adanya pasukan? Jadi ketika ibu kota pindah ke Yogyakarta, dari tahun 46 itu sudah mulai diadakan upacara bendera. Dan ketika itu ajudan Bung Karno, namanya Usen Mutahar, itu yang mengatur ya, sehingga dengan seadanya gitu, dengan meminta kepada beberapa pelajar di Yogyakarta untuk menjadi pengibar bendera gitu. Pengibar bendera. Itu berlangsung terus sampai. Dan yang beliau yang melatih langsung ya, para pengibar bendera. Beliau kemudian sampai pindah kembali ke Jakarta tahun 50 dan bahkan pada awal Orde Baru ya Usen Mutahar yang juga mencipta lagu ya. Dan dia juga menciptakan lagu tadi Syukur dan lagu Hari Merdeka gitu. Dan Usen Mutahar juga orang yang berjasa menyelamatkan bendera merah putih, bendera pusaka pada tahun 48. Jadi pada tahun 48 itu ada agresi militer kedua, Bung Karno ditawan. Nah, sebelum Bung Karno ditawan, beliau menitipkan bendera pusaka yang dijahit oleh Fatmawati itu kepada Usen Mutahar. Dan Usen Mutahar sebelum ditangkap, dia memisahkan jahitan bendera itu merah dan putih dan disimpan di dalam koper sehingga aman dari pemeriksaan. Dan kemudian ketika di Jakarta bendera itu dijahit kembali. Gitu. Jadi Usen Mutahar juga cukup besar perannya gitu dalam antara lain menyelamatkan bendera pusaka gitu. Iya, baik. Dan artinya juga tadi multi talenta ya, sebagai ajudan juga sebagai pelatih untuk paskibraka dan kemudian pencipta lagu. Dan lagu-lagunya ini sangat menggugah patriotisme kita gitu ya, kan energik lagunya. Betul, lagu Hari-Hari Merdeka, lagu Syukur gitu. Baik, ini sangat menggugah sekali. Dan ya kita melihat menarik karena ini kabarnya baju adat yang dipakai oleh Presiden Jokowi ini berasal dari Aceh ya. Dan kita melihat memang tadi jajaran menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi juga menggunakan baju adat.
menarik sekali begitu ya, dan memang ini adalah sebagai bentuk pengungkapan sebagai kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika kita yang memang harus terus dijaga begitu ya, karena kan dengan perkembangan saat ini, politik identitas yang semakin tinggi, egoisme, kemudian fanatisme dan juga etnosentrismenya juga cukup tinggi gitu ya sekarang, dan ini yang kemudian harus harus dilestarikan justru keberagamannya ini, bahwa kita memang sama-sama bangsa Indonesia tapi dengan beragam suku bangsa, agama, etnis dan semua adat kebiasaan. Betul. Ya, betul Pak. Nah, ya mungkin bisa dikomentari Pak Aswin ya, artinya dengan keberagaman yang ditunjukkan gitu dalam prosesi jelang detik kemerdekaan ini, maknanya bagaimana ini Pak? Ya, maknanya semakin penting gitu, terutama setelah terjadi ya pemilihan kepala daerah dan bahkan kemudian nanti pemilihan presiden, ketika politik identitas yang ingin menonjolkan agama, etnis, golongan itu semakin tajam, maka itu harus diimbangi dengan memperlihatkan kebinekaan. Di samping itu juga dengan mengakui kembali bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, dan kita melandasi apa yang akan kita lakukan itu berdasarkan prinsip itu gitu. Oke, nah sebuah catatan untuk generasi muda ini seperti apa sih? Karena kalau misalnya bicara mengenai hari kemerdekaan gitu ya, selain upacara, mungkin juga tidak semuanya mengikuti upacara begitu. Walaupun sekarang mungkin lebih digalakan untuk perusahaan swasta, tidak hanya pegawai negeri yang ikut upacara, tapi swasta pun juga sekarang mengadakan sendiri gitu. Nah, kemudian mungkin anak-anak yang tidak bersekolah lagi gitu, mereka yang sudah di mahasiswa perguruan tinggi mungkin tidak mengikuti upacara. Nah, artinya kan rasa nasionalisme kita gitu, bagaimana tetap memupuk hal itu tetap ada di generasi muda, bukan hanya kemudian hari kemerdekaan yang penting ikutan lomba misalnya seperti itu. Bagaimana nih Pak? Saya kira itu penting ya. Saya bertemu dengan seorang dekan fakultas kedokteran di suatu daerah, dan dia mengatakan wajib melakukan upacara ini bendera untuk mahasiswa, karena pada suatu saat seorang mahasiswa itu menjadi dokter puskesmas di daerah terpencil, dia juga bisa memimpin upacara gitu. Nah, jadi harus diajarkan dan dibiasakan gitu. Lalu kembali lagi kepada makna dari peringatan sejarah. Nah, sejarah kemerdekaan itu sangat jelas maknanya, sangat jelas pesannya gitu, bahwa kita memproklamasikan kemerdekaan karena ada 3 hal. Kita ingin menjaga tumpah darah Indonesia, kita ingin menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat, dan ketiga, kita ikut di dalam perdamaian dunia yang abadi gitu. Nah, nilai itu terus diulang, disampaikan gitu kepada bangsa kita gitu. Dan dengan kita juga melihat ada undangan dari para duta besar atau negara sahabat yang ikut serta gitu dalam peringatan Hari Kemerdekaan ini, maknanya seperti apa nih Pak Aswin? Ya, itu kan secara protokoler memang ada undangan itu ya, tetapi kan kita juga mengharapkan juga para senior, warga negara senior itu, para mantan presiden dan wakil presiden itu bisa hadir di sana, bisa dilihat oleh masyarakat gitu, kompak gitu ya. Jadi jangan ada yang satu datang mungkin pada tahun yang lain, yang lain lagi yang tidak datang gitu. Jadi supaya semuanya bisa berharap berkumpul. Semua bisa datang berkumpul bersama gitu ya, ketika detik-detik kemerdekaan ini ya, karena menjadi momentum yang baik, yang sangat ditunggu-tunggu dan juga disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, nah tadi yang dikatakan sebagai generasi muda gitu memaknai hari kemerdekaan ini, apa sih sebenarnya yang bisa diambil gitu, karena kan generasi milenial ini bisa dikatakan berbeda nih dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Ya, tentunya generasi yang baru ini harus memperlihatkan ya, lagi-lagi ya, prestasinya gitu, prestasinya di dalam berbagai bidang, karena nasionalisme itu bisa
menjadi naik itu karena prestasi gitu. Okay. Kita merasa sangat bangga sebagai orang Indonesia ketika kita menang di Olimpiade misalnya. Jadi itu prestasi gitu. Prestasi-prestasi anak bangsa ini harus disumbangkan oleh generasi muda gitu. Iya, baik. Nah, mungkin sebagai penutup harapan dari Pak Aswi untuk kedepannya, apakah juga kalau misalnya dikaitkan dengan tema kita selain sejarah kemerdekaan juga sebagai penyelenggara ajang olahraga, apakah ada mimpi-mimpi, target-target yang memang harus kita capai itu sebagai tuan rumah penyelenggara? Iya, olahraga dan politik itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi supaya kita mempunyai kemampuan atau prestasi di dalam bidang olahraga itu perlu ya. Tetapi di sisi yang lain, dunia politik kita harus juga menyerap nilai yang sangat penting dari olahraga, itu nilai sportivitas gitu. Itu yang perlu gitu. Oke, baik. Pak Aswi, terima kasih telah bersama kami dari pukul 9 tadi. Terima kasih dan merdeka kembali. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Miati undur diri, dengan demikian berakhir sudah acara Newsroom Spesial HUT ke-73 Republik Indonesia. Saya Luluh Miati undur diri, sampai jumpa. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, Republik